on time hadirnya dan kami apresiasi akan kehadirannya. Dan pada kesempatan ini tentu saya Martin Daniel Tumbelaka dari fraksi Partai Gerindra sangat menyayangkan agenda yang begitu penting kita membahas terkait dengan masalah-masalah yang menyentuh langsung dengan masyarakat, tapi dari pihak Mabes Polri yang Kabar Eskrim dalam hal ini tidak bisa hadir. Jadi sekali lagi kami sangat menyayangkan, momen ini sangat penting, tapi beliau tidak hadir, dan kami meminta untuk rapat ini kita jadwalkan ulang dan kita meminta untuk Kabar Eskrim hadir dalam rapat berikut supaya semua terbuka dan solusi-solusinya kita bisa dapat dalam rapat itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pimpinan. Oke, Pak Jenderal Adang dulu, setelah itu Bu Siti. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 3. Saya melanjutkan teman terdahulu dari Gerindra ya. Saya pikir ruang ini bukan ruang untuk main-main gitu. Udah kasusnya kasus seperti ini, lalu diundur, tidak hadir, diundur, tidak hadir. Saya tidak jelas, minta penjelasan apa, sampai kenapa tidak hadir. Kalau kita terus seperti ini, berat ini ya, kita dianggap apa? Ngundang dari pihak konsorsium sudah hadir, dari Mabes Polri tidak hadir, saya rasa jangan dibiasakan hal-hal seperti ini. Ini hal yang tidak baik. Terima kasih pimpinan. Silakan Bu Siti. Terima kasih pimpinan, saya Siti Aisyah, fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria yang telah hadir tepat waktu. Kami mengusulkan pimpinan karena ini yang dibahas adalah masalah yang sangat krusial yang terjadi di seluruh Indonesia dan menyangkut masyarakat Indonesia, dan Kabar Reskrim hari ini tidak hadir. Padahal ini kan lembaga terhormat, kita mengundangnya juga dengan penjadwalan yang benar. Kami meminta supaya forum ini dihargai ketika Kabar Reskrim tidak hadir, karena nanti keputusan-keputusan yang diambil tidak bisa langsung diturunkan ke bawah ke Polda dan Reskrim. Kami meminta ini diundurkan dan diminta Kabar Reskrim untuk menghormati sidang ini. Terima kasih pimpinan. Pak Beni, mau sampaikan, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ada alasannya Pak Kabar Eskrim tidak datang. Menurut saya, kita rapat dengan teman-teman konsorsium dulu, setelah itu nanti kita undang Kabar Eskrimnya. Jangan, mungkin tidak elok kalau Kabar Eskrim itu kan mewakili Kapolri. Masa kita undang Kapolrinya bersama dengan konsorsium? Tidak ada sejarahnya begitu. Kita haruslah hargai, hormati lembaga negara kita. Tapi kalau ini RDPU, silakan aja menyampaikan. Ya, setelah ini selesai, apa aspirasi yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Setelah itu nanti kita undang Kapolrinya, dalam hal ini Kabar Eskrim, untuk diskusikan apa yang disampaikan. Atau kita mau jadi hakim di sini. Menurut saya begitu anunya, kita luruskanlah Pak Ketua, supaya kalau kita mau minta masukan, silakan kasih masukan, kita catat, dan masukan-masukan ini kita jadikan bahan ketika kita nanti RDP dengan Kabar Eskrim atau dengan Kapolri sekalian. Terima kasih. Izin Baik, pimpinan. silakan Pak Made. Jadi mohon maaf ini. Jadi kan ini kan rapat yang kedua ya kalau nggak salah. Betul ya? Yang kedua. Nah,
Jadi kalau saya bahan-bahan sebenarnya kita udah dapat. Dan kenapa Kabar Eskrim itu kita minta undang hadir? Karena ini meluas ke seluruh Indonesia. Dan kita ini harusnya sebagai lembaga pengawas, kalau nanti kita ini mendengar dari salah satu pihak, kan nggak benar ini. Audi et alteram partem. Mendengar dari kedua belah pihak secara langsung agar kebijakan-kebijakan itu dapat kita lakukan. Kita tidak ingin menghakimi siapapun, Pak Beni. Kita ingin agar hukum itu diletakkan pada posisi yang betul. Masyarakat kecil yang mengalami persekusi dan sebagainya harus kita lindungi. Itu tugas kita. Oleh karena itu sekali lagi kami tetap meminta agar Kabar Eskrim hadir di sini. Ini lembaga DPR yang terhormat, wajib dihormati. Dan kami minta agar hadir Pak Kabar Eskrimnya. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Bimo ya. Izin pimpinan, kami dari fraksi Partai Gerindra menilai karena ini sudah berjalan di RDPU yang kedua dan juga bahan-bahan sudah masuk di kita semua, kami mengusulkan tetap di awal kami meminta untuk ditunda agar Kabar Eskrim benar-benar bisa tahu pokok permasalahan apa dan bisa memberikan solusi. Kalau misalnya kita hanya mendengar dari satu pihak saja, dari KPA, itu tidak akan ada solusi nanti di akhir. Tapi kami meminta dihadirkan Kabar Eskrim, dijadwalkan ulang, sehingga nanti semuanya bisa ada solusi untuk permasalahan yang kita hadapi ini. Terima kasih pimpinan. Baik, atas saran pendapat dari semua teman-teman anggota Komisi 3, saya juga tadi mengecek ke sekretariatan bahwa undangan sudah dikirim, minimal mungkin harapan kita ada perwakilan dari Bareskrim, kalau beliau berhalangan bisa Wakaba atau jajaran yang lain untuk mengecek, mengkonfirmasi apa yang menjadi harapan RDPU ini. Karena saya juga menanyakan bahwa dari Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria sudah ada rapat hari Senin 18 Mei sebelumnya. Dan ada beberapa kegiatan kunjungan di wilayah NTT. Hal ini mungkin hasil dari kesimpulan itu Komisi 3 pengen mengkonfirmasi dengan Polri. Dan tentunya kita sudah berkesimpulan dari teman-teman anggota Komisi 3 karena perwakilan belum ada, kita tunda dulu rapat ini sampai waktu belum ditentukan sekarang. Terima kasih. Izin Ketua, Ya, izin silakan. Ketua. Interupsi. Di luar ini, kami dari dari fraksi PDI Perjuangan ada pergantian personil, Pak. Mungkin kalau bisa memperkenalkan diri, ini ada pergantian di luar ini, Pak. Biar ini kan kesempatan pertama dari Pak Julius. Memperkenalkan diri Pak sebagai anggota Baik, Komisi Jenderal, baru. izin Kalau bisa Pak. ini kita tutup dulu, setelah itu nanti kita buka lagi bahwa rapat kita tunda dulu. Izin pimpinan DPR, kalau bisa menyampaikan sedikit saja. Boleh? Ya, pertama-tama terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 dan para anggota Dewan dari berbagai fraksi yang sudah kembali mengundang kami. Yang pertama tentu kami sangat kecewa karena dari pihak Kabareskrim dan juga kepada Kapolri, karena ini sudah ada diskusi juga dengan Kapolri dan pihak kepolisian tentang pentingnya untuk segera bertemu, menuntaskan kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh petani, masyarakat adat, aktivis dan advokat yang memperjuangkan hak atas tanah. Nah memang ini yang kedua, ketika 18 Mei 2026, secara khusus memang penekanannya ke kasus kriminalisasi 3 masyarakat adat Nanghale, Nusa Tenggara Timur, dan 1 advokat. Nah tetapi memang tujuan untuk RDPU kali ini adalah membicarakan 147 kasus pemidanaan kepada petani masyarakat adat di 11 provinsi. Jadi tidak hanya NTT, tapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Jadi ini skupnya lebih luas
dan karena sedang ada proses juga dengan pimpinan DPR tentang percepatan penyelesaian konflik agraria lewat pansus penyelesaian konflik agraria, sebenarnya pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa pihak kepolisian paham apa itu konflik agraria struktural dan kenapa pendekatannya tidak bisa legalistik dan tidak bisa asal menangkap petani ataupun masyarakat adat, dan juga memahami kenapa pendekatan legalistik atau hukum semata itu sangat berbahaya bagi masyarakat di tingkat tapak. Nah, mungkin mudah-mudahan pimpinan Komisi 3 DPR RI bisa memastikan juga kalau memang ini akan ditunda, harapannya tidak hanya Kabar Reskrim tapi juga Kapolri, karena banyak sekali instruksi-instruksi yang sebenarnya berasal dari pusat yang mendorong Polda, Polres, Polsek itu melakukan penangkapan sedemikian rupa yang berkaitan dengan konflik-konflik agraria di lapangan. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Cara baru nonton di Smart TV, nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu. Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.